Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu. Bagus kalau begitu. Sekarang Ibu cek daftar hadirnya dulu ya. Ya, Bu. Sinta Amelia, Fitria, Hadir, Bu. Lydia Sri Rahayu. Hadir, Bu. Baik, kalau begitu semuanya hadir ya pada pertemuan kali ini. Hadir, Bu. Semuanya sudah tahu apa materi kita pada hari ini? Belum, Bu. Sekarang kita membahas tentang apa materi kita? Coba baca. Surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang kita membahas tentang surat pribadi dan surat dinas. Sesuai yang telah Ibu perintahkan pada pertemuan sebelumnya, apakah Anda sudah membaca di rumah materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Bagus. Sekarang kita lihat dulu surat pribadi. Semuanya sudah dapatkan surat pribadi yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sekarang kita lihat dulu. Apa tujuan kita mempelajari surat pribadi dan surat dinas? Yang pertama yaitu surat pribadi. Tujuan kita membahas surat pribadi yaitu jika suatu saat nanti kita ingin mengabari teman kita melalui surat, atau sahabat kita, guru kita, orang tua kita. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita. Kita harus bisa menyesuaikan dan menulis surat pribadi yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Semuanya paham? Paham, Bu. Sekarang kita lihat struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama di atas apa? Tanggal, Bu. Nah, bagus. Di atas tanggal, yaitu kapan kita menulis surat pribadi ini. Misalnya kalau di sini kan tempatnya Malang, 14 November 2015. Jadi penulisannya harus benar ya. Kita mempelajari bahasa Indonesia untuk itu kita harus paham di mana penggunaan koma, di mana penggunaan tanda baca yang tepat. Kita harus paham untuk itu. Jadi kita lanjut, yaitu yang pertama di atas yaitu waktu kapan kita menuliskan surat ini. Selanjutnya yaitu salam pembuka, misalnya bisa berupa Assalamualaikum, menanyakan kabar kepada siapa kita ingin mengirimkan surat, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu salam pembuka, misalnya kita menanyakan, kita tidak boleh langsung ke topik pembicaraan. Kita dulu pembuka, misalnya apa kabar hari ini. Nah, kabar tadi sudah termasuk dalam salam pembuka. Selanjutnya yaitu baru isi, apa isi dari surat yang ingin kita sampaikan. Misalnya isi surat kalau di sini kan liburan semester ini ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Jadi isinya itu apa tujuan kita, apa maksud kita, semuanya itu ditulis di bagian isi. Semuanya paham? Paham, Bu. Nah, lanjut. Setelah isi yaitu ada salam penutup, misalnya sekian surat dari saya tunggu balasan secepatnya darimu, seperti itu. Baru di bawahnya tertanda kita, nama kita, siapa yang menulis surat kita bikin di bawahnya, berarti kita kan yang menulis surat ini. Ya, Bu. Nah, paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, surat pribadi Ibu anggap selesai ya. Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke dalam surat dinas. Sebenarnya surat pribadi dan surat dinas itu tidak jauh berbeda, namun dalam surat dinas itu lebih rinci penggunaan katanya, penggunaan tanda bacanya, itu semuanya harus tepat. Nah, sekarang Anda sudah tahu belum apa perbedaan yang mendasar antara surat pribadi dan surat dinas? Belum, Bu. Nah, sekarang kita bisa lihat di antara penggunaan surat pribadi dan surat dinas itu perbedaannya bisa kita lihat di antara penggunaan kata yang digunakan. Kalau surat pribadi itu katanya boleh seperti katanya lebih bebas, tidak harus menggunakan kata baku, yang penting bisa dipahami oleh si pembaca kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam surat dinas. Nah, yang pertama di atas itu hanya hampir sama dengan surat pribadi, yaitu
tanggal dan tempat penulisan surat. Misalnya di sini Makassar 1 Oktober 2019. Yang kedua yaitu lampiran. Lampirannya yaitu misalnya apa yang menjadi lampirannya, misalnya berkas gitu kan. Selanjutnya yaitu perihal. Biasanya isi surat itu bisa terlihat di dalam perihal. Perihal ini menggambarkan tentang apa isi surat. Nah, kalau di sini di surat dinas yang Ibu perlihatkan ini, perihalnya yaitu lamaran menjadi CPNS di daerah Kota Makassar. Jadi secara umum kita bisa lihat isi surat itu di dalam perihal, yaitu tentang lamaran menjadi CPNS di Makassar. Nah, selanjutnya yaitu kepada yang terhormat. Siapa yang kita tuju misalnya. Kalau surat dinas itu banyak contohnya ya. Misalnya surat lamaran pekerjaan ke perusahaan, berarti yang terhormatnya yaitu perusahaan itu sendiri. Nah, penulisannya pun harus benar. Kepada yang terhormat, YTH begitu. Titik. Selanjutnya siapa yang terhormat itu di bawahnya. Selanjutnya yaitu penulisan dengan hormat koma. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Nah, kita harus menuliskan identitas kita dengan lengkap, nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, pendidikan terakhir, dan alamat kita tinggal, di mana kita tinggal gitu. Nah, selanjutnya yaitu, itu kan nama dan identitas kita itu bagian dari pembuka surat. Dengan hormat itu bagian pembuka surat. Selanjutnya yaitu isi surat itu bisa kita lihat di bawah identitas ini. Misalnya, dengan ini saya mengajukan kepada Bapak misalnya, atau perusahaan, apa tujuan kita. Di situ kita tuliskan, dan disitulah bisa kita melihat apa isi surat pribadi dan surat dinas itu. Selanjutnya kita melampirkan apa yang menjadi keunggulan kita, misalnya pengalaman kerja kita, riwayat pendidikan kita, riwayat hidup kita, surat keterangan sehat dari rumah sakit, atau surat keterangan berperilaku baik dari kepolisian, seperti itu. Baru yang terakhir penutup. Penutup itu misalnya kalau di dalam surat ini kita mengharapkan kalau kita ingin diterima di mana tempat kita melamar, di mana tempat surat ini kita tujukan, seperti itu. Baru di bawahnya hormat saya, koma, baru nama kita, nama lengkap kita. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Nah, bagian sini sampai ke belakang 1 sampai 4 orang itu kelompok 1, ini kelompok 2, dan sini kelompok 3 sampai seterusnya. Paham? Paham, Bu. Nah, di dalam tugas kelompok kalian harus mampu mendiskusikan dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Lebih tepatnya ke surat dinas ya. Nah, dan kalian harus mampu untuk menyimpulkan apa yang diminta dalam surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya yaitu kalian nanti harus bisa merencanakan dan menulis surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadinya dapat berupa surat pribadi untuk teman, untuk guru, dan untuk orang tua, untuk pacar boleh ya bagi yang punya pacar. Dan selanjutnya yaitu kalian harus mampu mendiskusikan, menggali sebanyak-banyaknya apa yang kalian butuhkan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas menggunakan media pembelajaran yang telah Ibu berikan sebelumnya, seperti jurnal, buku cetak, bisa mengunjungi perpustakaan pada sebelum kalian menyimpulkan apa hasil dari diskusi kalian. Nah, pada akhir diskusi kalian harus mengumpulkan apa yang menjadi hasilnya, dan kalian mampu menyimpulkan, menyusunnya, dan nanti kelompok yang sudah siap kalian mempresentasikan apa hasil diskusi kalian, dan kelompok lain menyimak dan bisa merespon hasil hasil diskusi dan presentasi kelompok lain. Paham? Paham, Bu. Nah, bagus. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya, dan tuliskan hasil diskusi kalian di kertas 1 lembar ya. Ya, Bu. Nah, waktu diskusi habis, sekarang kalian kumpulkan tugasnya
dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang kita lanjut ke tugas individu. Tugas individu yaitu kalian harus mampu menulis surat pribadi dan surat dinas sesuai yang ibu telah jelaskan tadi. Misalnya kalian menulis surat pribadi itu pilihan, kalau surat dinas yaitu surat berupa surat lamaran pekerjaan boleh, sesuai dengan kaidah kebahasaan dan penggunaan ejaan yang tepat. Semuanya paham? Paham, Bu. Nah, semua materi telah ibu jelaskan. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Nah, semuanya ibu anggap paham ya. Ya, Bu. Di kegiatan selanjutnya yaitu kalian kumpulkan tugas pribadi yang telah ibu perintahkan. Sekarang kalian bikin resume atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kalian bikin dulu, nanti kita simpulkan secara bersama-sama apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas kita harus mampu menggunakan ejaan yang tepat, mampu menggunakan kata-kata yang tepat sehingga orang tidak salah arti dalam membaca surat kita gitu kan. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah kalian baca materi selanjutnya, yaitu materi tentang teks observasi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baiklah, sampai sini pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.